Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal khas. Assalamu alaika ya halatul Imam Al-Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Rabbal Rahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana fil waqitiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul alim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini binillah. Wandur ilayya sayyidi binadirah musilatin lil hadrati aliyah amma ba'du. Nya sawu dumateng Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf, pendiri Pondok Kedung yang tansah kita muliakan, yang tansah kita damba doa sunipun wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf yang tansah kita damba darusipun sebagai cikal bakal Masyarakat Menika Syekhuna wa Murbina Mbah Abdul Majid Ma'ruf Qaddassallahu yang kita muliakan, yang kita yakini sebagai sabunatur roh, yang kita yakini sebagai Nabi Rasul, yang saya dumateng panjenenganipun Syekhuna wa Murbina Mbah Abdul Majid Ma'ruf Qaddassallahu yang tansah kita damba ridhonipun sebagai berikut beliau, ingkang tansah kita damba bimbinganipun supaya kita menjadi pengamal masyarakat yang berwakiliyah, yang bermartabat. Bal mukarramah Mbah Nyai Sofyan Majid radhiyallahu anha umul wahidiyah yang tansah kita hormati, kita muliakan, kita damba doa restunika. Para kiai, para bini sepuh, tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati, Bapak pengurus PSD pusat sampai daerah, imam-imam jamaah yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami yang fakir dan hina ini ikut di belakang panjenengan sekalian menyanjungkan puja-puji serta tasakur kehadiran ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas rahmat-rahmatnya, nikmat-nikmatnya dan inayahnya yang diberikan kepada kita. Terkhusus kita diberi kenikmatan bisa menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah didirikan oleh Mbah Majid. Salawat salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan kita suatu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'il anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikram wa mahabbatan
marilah kita haturkan dengan penuh takdim di hati kepada para kasih Allah, para aulia Allah, orang-orang terpilih yang telah menjadi penyebab kita bisa berada di sini. Terkhusus beliau Ghosal Zaman, Mbak Abdul Majid Marifat dan Solusi, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan syafaat, tarbiyah, jangkungan dan restu, bimbingan roh kepada kita semua, sehingga acara pada malam ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah di dunia dan akhirat. Amin, amin. Sehingga berbuah masyarakat cepat-cepat kembali mengabdikan daripada surga Fahirullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa-apa yang kami haturkan lebih-lebih yang tidak berkenan, karena saya secara pribadi menyadari saya masih perlu belajar, masih perlu meningkatkan kemampuan sebagai pembina PSB sampai daerah. Hadirin yang kami hormati, di malam hari ini, yaitu malam Ramadan yang ke-17, peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, di mana alam Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwujudkan menjadi kitab sebagaimana patokan terkuat bagi umat Islam. Aturan-aturan yang terjadi dalam kehidupan tentang ibadah, baik ibadah kepada Allah langsung maupun ibadah kepada manusia, di situ sudah tertera. Sebagaimana kita umat Islam yang menambah kebahagiaan yang abadi, tentunya kita wajib menghargai, memakai Al-Quran sebagai pegangan atau patokan hidup kita. Nyun sewu hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung oleh Gus Mat atau Pak Matali tentang putra-putra pengamal pada zaman itu. Alhamdulillah di sini di PSB ini banyak putra-putra pengamal zaman yang kembali. Yang pertama sebutan Kiai Mas Duki. Beliau adalah putra pejuang juga, yaitu Kiai Dasdiri dari Nganjuk. Mudah-mudahan dengan adanya Kiai Mas Duki di sini, semua akan menjadi lebih baik. Kehidupan Kiai Dasdiri di alam sana. Amin. Dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui Rabbul Bahayai. Di sini tadi Gus Mat juga seperti itu. Beliau adalah cucu daripada Ki Zainal. Walaupun bagaimana juga, insya Allah saya meyakini dengan adanya Gus Mat di sini, Ki Zainal mendapat sesuatu yang indah. Amin. Dan juga Gus Bayu. Gus Bayu dari Nganjuk. Zamannya Mbah Bayu dulu, ayahnya namanya Mbah Eja, itu sering dengan saya. Mudah-mudahan dengan adanya Gus Bayu bergabung di PSB ini, Allah sudah menjadikan kehidupan baca dan baca di sana lebih indah. Dan yang lainnya, mudah-mudahan semua akan mendapatkan referensi Bahayai di dalam kehidupan yang lebih indah. Di sini Mas juga ada Pak Ustadz Suedi atau Pak Yai Marhum Suedi, itu juga ayahnya Bapak Tawil Almarhum. Itu waktu itu juga zamannya Mbak juga mengikut serta dalam kancah perjuangan Wakidiyah. Mudah-mudahan dengan aja Bapak Ustadz Suedi bergabung di sini, Bapak Tawil Almarhum dan Ibu Tawil mudah-mudahan mendapat perlindungan SWT di sana. Dan di sini juga ada, akan saya sebutkan sebagai istri saya sendiri, yaitu Bu Anna Yulia Santi.
Dia juga anak dari Pak Ansori. Pada waktu zaman beliau Mbah Yai, beliau dokter Mbah Yai. Mudah-mudahan dengan adanya ini di bulan Ramadan ini semua mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti setelah 1 Syawal kembali ke rumahnya masing-masing dengan bahagia. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan doa saya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga yang di sini walaupun bukan putra pengamal pada Mbah Yai, saduan mula. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah. Hadirin yang kami hormati, dan sekali lagi ada masih ketinggalan Bapak Robiki yang sekarang almarhum. Mudah-mudahan dia di sana juga mendapatkan perlindungan Mbah Yai. Sehingga nanti di sana di Padang Pasar kita berkumpul kembali di bawah naungan Mbah Yai. Amin. Hadirin yang kami hormati, di sini saya akan menerangkan sedikit yang selama ini orang belum tahu atau belum paham. Kita ingat beliau di saat Kubrawada, atau juga di saat itu mungkin terkenal dengan suara wasiat 9 Mei. Itu beliau jauh. Intinya hampir sama. Sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Dan ketika itu di saat 9 Mei 86 itu belum ada yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi, sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Nggih, dereng wonten jawab. Akhirnya beliau dawuh, kula mboten sombong. Bangsa lain daftar dados wakil-wakil kula. Nanging tasih kula tangguhaken. Amargi bangsa lain utawi bangsa jin niku keras. Sinten mawon sing boten mengamalkan salawat dia manungsa badhe dipateni. Pramila punika kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Lajeng beliau ndang malih sanggupkah panjenengan dados wakil-wakil kula. Saat itu seketika semua yang hadir, yang sekarang itu menjadi makamnya Mbah Yai di ruangan situ, Mbah Yai menghadap utara. Itu langsung sanggup. Bahkan yang di dekat saya itu sampai semaput, sanggup yang muda. Kemudian beliau jauh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang mewakili harus sesuai yang diwakili. Dan itu saksinya Allah sama mendengar. Waktu itu Mbah Yai telunjuknya mengacung ke atas, saksinya Allah sama mendengar. Gitu. Yang diwakili harus sesuai yang diwakili. Intinya dawuh itu seperti itu. Itu didawuhkan lagi, diulangi lagi satu berwadah malam Senin. Ketika itu beliau itu sudah gerah parah dan fisiknya sudah tidak memenuhi syarat untuk berjalan atau tindak ke podium. Dan oleh panitia saat itu beliau diputuskan fatwa dari dalam kamar. Di antaranya yang saya dengar waktu itu hampir sama, sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Nah saat itu menjawabnya langsung sanggup. Itu perbedaannya itu. Di musyawarah 9 Mei itu Mbah Yai bertanya 2 kali, yang ketiga kalinya baru sanggup. Sedangkan di satu Brawadak langsung sanggup semuanya, dan itu semuanya pengamal, tidak pandang bulu. Tetapi 9 Mei itu hanya personil, pengurus pusat dan daerah. Otomatis yang terakhir itu semuanya mendengar. Dan sampai sekarang itu berlaku. Kemudian sanggup bersentak, sanggup itu semua gemuruh waktu itu acara di kubro itu. Kemudian beliau dawuh lagi menawi mboten sholat wakidiyah kawula ijazahaken dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian
angsal ngijasaken dumateng tiyang rintu mutlak. Saupamanya panjenengan sekalian nemuaken lembar wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan namaken sah-sah kemawon. Nah, di sini kami akan menjalankan itu. Di sini insya Allah yang dimaksud bahaya itu sebagian dari perjalanan wakidiyah, bukan perjalanan wakidiyah. Jadi intinya perjalanan wakidiyah itu meliputi 3 unsur. Ya. Yang pertama, sholat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Yang kedua, ajaran wakidiyah. Kalau Mbah Nyai mendawuhkan menamakan jejere urip. Definisi daripada ajaran wakidiyah itu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai dia mati. Yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Sehubungan dengan itu, pada waktu tahun 1998 apa sih? Rabi tahun berapa? Ya 98 insyaallah. Nah di sini waktu itu saya didhawuhi oleh beliau golek ana wali sing jasate mecah puluhan tahun. Siji ning Mesir, loro ning Indonesia. Nah, alhamdulillah ketemu. Dan beliau mendhawuhkan ada 3 perkara. Yang pertama pada waktu beliau Gus puluhan tahun 70 kali niku ditimbali Romo Masjid. Jenengan tasih ali gitu. Beliau dawuh, "Yi, kula kaget. Romo Masjid timbali kula yi. Terus kula matur, nyuwun Romo, nyuwun apunten. Kula boten pantes panjenengan panggil yi." Kemudian bayi dawuh, "Lek kula sing nyeluk napa sampean badhe mantah. Nyuwun apunten sedekah dawuh." Akhiripun niku kula tutup omongan iki. Benjing nek salah satu anak kula rabi. Niku sampean omong niki. Nah waktu niku Kiai Said niku ndang kali kula lah. Niku Kiai Said Allah. Lah Kiai Said Cempaka niku bapakipun Gus Jamil. Lah beliau niku jasate mecah puluhan tahun. Setunggal ten Mesir, setunggal ten Indonesia. Semarang pun nggih niku, asale kula mboten Semarang. Lajeng beliau dawuh ngeten Gus. Kula niku bingung saat niku. Dalam kebingungan beliau Romo Masjid dawuh, "Mbon ajrih." Pun bingung. Tengere benjing lek salah tunggal anak kula njal badhe rapi dengan jenengan nggih niku. Pesen niku kula paringi anak kula sing teng jenengan badhe rabi. Ditunggu pada waktu itu yang pertama yang menikah ya Kamit, tidak ke situ. Oh bukan. Kemudian ya Latif, sudah ke situ bukan. Yang terakhir saya ke situ, kemudian ya saya langsung merangkul saya, alhamdulillah jenengan sampun rawuh Gus. Berarti mantun niku tugas kula mun selesai insyaallah mantun kajian ngajeng kula mboten wonten. Lah kok jenengan perso iki? Kula rin didhawuhi Romo Masjid, lek tugas iki pun jenengan sampeyan anak kula insyaallah jenengan mantun niku menghadap Allah Taala. Matur-matur dawuh 3 perkawis. Yang pertama, nyuwun sewu Gus. Niki diutus nyampe teng jenengan. Dateng Islam niku wonten istilah Ummul Mukminin. Kedawe dateng wakidiyah wonten iki. Ulung sampean-sampeane teng anak kula sing badhe rabi lan nyebar luasaken niki. Bojo kula, Ibu Latif, Ibu Hamid. Tapi kalau butuh seputaran kula. Nek donya tak tutne, nek akhirat malah aku. Sama ngomongne nek anak kula sing badhe rabi, kok nyebarne ada kuwi Ummul Wakidin. Sing pertama niku. Kan menghormati sebagai layaknya Ummul Mukminin. Lajeng sing kedua, pengamas wakidiyah. Niku
menawi namung ngamalkan sholawat kemawon mboten nglampahi malih mboten mijuwuntaken ajar wakidiyah lan mboten nglampahi prinsipe mboten pandang bulu sanes pengamal wakidiyah pembaca sholat wakidiyah. Yang ketiga niku sama sampai tenggane anak kula niki hubungane pribadi anak kula nggih nyuwun ngapunten ingkang niki privasi mboten kula omongene nggih tentang pribadi kula. Lah maten-maten kinten-kinten jarak setunggal kali wulan ke saya teng Mekah musim haji mantun teng Mekah kondur terus kula dikengken rika alhamdulillah Gus jasa kula sampun dados tunggal insyaallah kula ditugasi sekawan dosa kalian bayai kalian waktu niku ramai kalian ramai masjid mantun niku mungkin sekawan dosa takdiman kula diganti pun kondur menghadap Allah saya itu sekawan dosa mantun ngoten selisih nggih pas takdiman niku kula nggih rika terus kula nyuwun ngapunten matur suwun pesene benjing ben desa kondur tepat jauh bayar masjid. Nah, terus kenapa kalau ngomong niku masalah sholawat wakidiyah? Amargi beliau itu yang ingin dijauhkan dijasakan bukan perjuangan wakidiyah, sholawatnya wakidiyah. Saat ini kita tinggali, kita koreksi. Datang lembar wakidiyah ajaran terakhir apa? Lillah billah rasul birasul boten wonten lillah wonten lillah billah boten dijasakan lillah hak prerogatifnya nyambahi masjid hak prerogatifnya orang mau masjid tiang ngamalkan wakidiyah ngamalkan salah wakidiyah nggih lillah nggih di rasul nggih birasul nggih billah nang boten lillah boten ting diarani temas wakidiyah. Ini ngapunten. Di sini akan dijasakan saya perjalanan wakidiyah. Masuk saat ini pengertian perjalanan wakidiyah kalau dijasakan mari. Kula mboten waleh-waleh nerangaken niki. Amargi babagan sing laru. Lek diterangne bolak-balik. Diomongane bolak-balik. Lan dadi doktrinitas, kuwi akhir dianggap bener. Walaupun salah. Mula niku kula nggih ngomong niki mboten waleh-waleh supados mengke sing menganggap hal yang keliru selama ini sakit dadi keliru niku harapan kula perjuangan wakidiyah niku disebut juga perjuangan fakhiru ila Allah. Pengertian perjuangan wakidiyah berjuang niku riyen. Terus kita harus mengerti makna daripada berjuang. Lah berjuang itu sebenarnya pengamalannya ngelakoni atau melakukan sesuatu usaha nyelametne awake dhewe nyelametne keluarga awake dhewe di samping umat saka rusak keimanan itu perjuangan itu berjuang ya. Itu perjuangan itu isinya hampir sama tapi berbeda. Perjuangan itu ngelakoni itu perjuangan ya berbeda. Perjuangan itu ngelakoni tapi tanpa usaha ngelakoni perintah Allah ngelakoni perintah Allah tegas ngelakoni apa-apa sing perintah Allah ninggalnya apa-apa sing dilarang Allah itu perjuangan. Wakidiyah saka basa Arab artinya wahid. Nah, satu atau tunggal. Wahid niku tunggal. Lajeng ditambah ya tak marbutoh, nggih. Dadi wakidiyah. Nah, artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan wakidiyah itu artinya nglakoni, ngedowi larang Allah, nglakoni perintah Allah sebagai layaknya golongan orang yang
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Itu wakidiyah. Terus juga bisa disebut perjuangan fafirul Allah. Artinya melakukan, meninggalkan larangan Allah, lari kembali kepada Allah. Itu perjuangan. Sedang berjuang fafirul Allah, berjuang wakidiyah. Ya. Kalau berjuang itu melakukan, mengajak diri kita lahir batin, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, umat kembali kepada Allah, mengabdikan diri dengan sempurna. Itu perjuangan fafirul Allah. Perjuangan wakidiyah, melakukan sesuatu, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan wakidiyah. Nah, sedangkan sholat wakidiyah salah satu unsur dari perjuangan wakidiyah. Jadi perjuangan wakidiyah meliputi 3 perkara. Saya ulangi lagi. Yang pertama, sholat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Yang kedua, jujur sebagai ma'rifat billah, yaitu definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus sampai malaikat Israel menjemput. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh lepas daripada lillah lirasulillah, birasulillah, bila dalam itu tidak bisa lepas. Kalau lepas sedikit bahaya. Yang dikhawatirkan itu kalau kita lepas, bisa lepas, malaikat Israel jemput, bagaimana kita? Jadi kalau bisa kita berusaha menjawantahkan ajaran wakidiyah dalam kehidupan sehari-hari, di samping mengawas wakidiyah. Dan hubungan kita, interaksi kepada manusia lain dengan jalan tidak pandang bulu. Siapapun boleh mengamalkan, siapapun kita ajak, kita selamatkan untuk menjadi hamba Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Jadi orang-orang mengatakan bukankah perjuangan wakidiyah sebagai layaknya Islam? Tidak. Yang dimaksud sama juga Islam. Apa syaratnya? Syahadat. Sudah sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Allah. Itu sudah sah menurut hukum agama maupun negara. Tetapi tidak hanya itu, walaupun sah, tapi kalau kita tidak melakukan Rasulullah, seperti Rasulullah Isra, sholat, ya kan? Sholat wajib. Kita tidak puasa di bulan Ramadan, walaupun kita tercatat sebagai umat Islam dengan syahadat kita. Mungkinkah Rasulullah memberi syafaat kita? Tidak mungkin. Begitu juga di dalam wakidiyah. Kita mengamal masa wakidiyah 40 hari sudah sah, seperti yang dilakukan Bayai. Senajan nemokake lembar wakidiyah tentang sampah diamalnya sah-sah. Tapi bukan berarti walaupun itu sah kita menjadi pengamal wakidiyah, belum tentu. Oleh karena mari kita pelajari lagi, kita pahami lagi tentang ajaran wakidiyah. Mereka mengamal wakidiyah seperti layaknya di dalam lembar wakidiyah, tetapi tidak lilghos. Maka mereka hanya pengawas wakidiyah, tapi tidak berwakidiyah. Artinya, mengapa mereka mengamal sholawat seperti itu? Orang Islam, mereka Islam, tapi KTP. Begitu halnya dengan kita mengamal wakidiyah sah saja.
seperti layaknya syahadat di dalam catatan sipil kita Islam. Memang sah kita menjadi umat Islam, tapi apakah kita hanya itu saja, hanya syahadat, tidak sholat, tidak puasa? Tanya lamun kita mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya itu, kita mengamal sholat dia hanya sampai lillah billah lirosul, tapi tidak lilhos. Tanya lamun mendapatkan nadrul bayi di akhirat. Di samping itu, kita juga harus melakukan prinsipnya tidak pandang bulu sebagai penghargaan kepada manusia lain. Karena apa? Beliau Mbak Yai atau Romo Yai Majid ditugasi Allah Subhanahu wa taala membina umat agar kita bisa melakukan akidah-akidah yang telah dibawa beliau Rasulullah SAW. Allah. Jadi beliau Rasulullah SAW punya akidah. Di antaranya ada pandang bulu, menghargai, menghormati orang lain, supaya mereka mendapat hidayah, supaya mereka bisa ada simpati kepada Islam. Dengan adanya simpati kepada Islam, maka Allah memberikan hidayah melalui itu. Coba kalau orang Islam menghargai orang lain, ada orang Islam, orang Kristen kafir, langsung kafir, supaya mungkin mereka mau. Nah, karena Islam seperti itu tidak. Jadi kita, walaupun semua hak Allah, walaupun semua mereka mau tidak maunya menjadi pengawas kita dia Allah, tapi pasti ada lantarannya. Lantaran apa mereka mendapat hidayah? Lantaran kita melakukan marwah hidayah, kita melakukan jalan kehidupan dalam menelusuri kewajiban kita langkah-langkah di dunia ini sesuai dengan akidah kanjeng Nabi. Tidak merusak marwahnya PSB. Marwah itu apa? Marwah itu kehormatan. Namanya marwah itu bisa diartikan kehormatan. Hormat. Jadi kalau kita tidak mempunyai kehormatan, maka kita akan punya harga diri di hadapan teman-teman. Apalagi di hadapan Allah. Itu yang pertama. Mengenai marwah, kehormatan, itu saya dulu pernah dawuh oleh beliau. Maaf, ini cerita sama masih kecil. Lah pada waktu itu saya marah sama Romo Yai Majid. Marah bener. Saya, Pak, jenengan piye? Klambi arep tak anggen jenengan kum. Nah waktu itu akhirnya beliau itu sama bujeng, wes gini terus, gini kono. Akhirnya saya pakai, terus saya pakai. Itu istri saya juga dibilang sama ibu saya biarin di sini kelami wes terus barang mangkah tinggal. Saya pakai. Kemudian beliau dawuh, beliau terus piye? Yo tanggi. Kowe gelem bae? Nggih kula nggih. Nah, waktu saya memakai baju itu beliau dawuh, "Pi, sing apik ngono kuwi. Wong lanang wis omongane teko tenggorokan kuwi sadar. Kakek percaya. Maka wong lanang kae kehormatan datang subhanallah." Itu masih tapi ngatur ada itu. Artinya gini, seorang laki-laki apabila ucapannya yang keluar dari tenggorokan salah sadar tidak dapat dipercaya, maka dia tidak ada harga diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana dengan jawaban para sesepuh kita kepada bayi sanggup? Bagaimana? Akankah kita punya harga diri dari Allah atau tidak? Kalau kita menyanggupi pada waktu itu, walaupun kita pada waktu belum menjadi pengamal atau kita masih kecil, otomatis kita baru melakukan dakwah bayi itu. Seperti halnya Islam di saat Rasulullah itu masih menunggu kita berapa ratus tahun, 1400 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tetap berlaku sabda Rasulullah. Walaupun kita hidup 1400 tahun kemudian, begitu juga dengan bayi. Walaupun 86, walaupun 88 berapa tahun,
90 sampai sekarang 34, 8, berarti 36 tahun yang lalu. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum paham apa, tetapi resiko menjadi pengasuh kita harus menyanggupi sebagai wakil beliau, harus sesuai dengan apa yang dilakukan beliau. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan bagian akhirat, kita harus konsekuensi apa yang kita jawab sanggup. Dan sekarang marilah kita koreksi diri. Bagaimana diri kita selama ini? Ya, bagaimana diri kita selama ini? Menyanggupi sebagai wakil beliau dalam hal hubungan kabul nas. Itu contoh kita di dalam pengurusan PSW, kita juga wakil beliau secara langsung, tangan-tangan beliau secara langsung, karena pengurus sebagai kaki tangan daripada lembaga yang telah ditaklif beliau, yang telah diciptakan beliau. Kita langsung kaki tangan beliau. Kalau pengamal yang tidak bisa mengurus hanya wakil-wakil, tapi tidak langsung, tidak menjadi tangan-tangan beliau. Tapi yang sebagai pengurus itu di samping pengamal, yang wakil beliau juga sebagai tangan-tangan beliau. Terus bagaimana menjaga marwah PSW itu sendiri? Tentunya kita harus melakukan apa yang dikehendaki beliau. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, pengamal sawakidiyah itu jangan sampai tidak dalam satu hari satu malam melakukan atau mendirikan aurat 7-17. Intinya mendirikan, bukan membaca, mendirikan, melakukan dan dijuntahkan. Kalau membaca tadi bukan sawakidiyah, mendirikan mujahadah 7-11 dalam satu hari semalam minimal 1 kali. Terus setiap bulan sahriyah, kita mendirikan sahriyah tingkat kecamatan. Itu disponsori oleh pengurus PSW kecamatan. Yang ketiga di atasnya lagi tingkat kabupaten, Rubusanah atau Triwulan, itu disponsori oleh PSW kabupaten atau kota. Ya. Yang keempat Nisusanah, yang ini disponsori oleh PSW provinsi. Yang terakhir Kubro disponsori oleh PSW pusat. Walaupun kita tidak mengadakan, insya Allah di Makam sudah cukup. Pokoknya jamnya. Di sini orang bingung. Kubro itu jamnya yang tepat jam berapa, Dona? Di situ kita kembali ke ranahnya Mbak Yai. Mbak Dawuh, mbok bilih wong uzur kubro. Mboten ting ditinggalaken. Kula suwun ngikuti saling griya. Mulai acara dimulai jam 8 sampai selesai. Lah bakunya mujadah itu, bakunya mendirikan mujadah kubro itu mulai jam 8 sampai selesai. Malam Jumat acara ibu-ibu mulai jam 8 sampai selesai. Mau panitia untuk malam Jumat acara panitia di sekolah panitia itu mulai jam 8 sampai selesai. Malam Sabtu ibu-ibu jam 8 sampai selesai. Malam Minggu remaja jam 8 sampai selesai. Kanak-kanak Minggu pagi jam 8 sampai selesai. Terakhir malam Senin acara bapak-bapak jam 8 sampai selesai. Nah di situ sebenarnya bakunya kubra itu jam-jam itu. Seperti halnya kita acara di Mekah Hukum, jam-jamnya tertentu, bukan hari, jam. Kubra demikian. Alangkah baiknya jika kita mengikuti dibayai. Nyuwun sewu mbok bilih kubra buat saged rawuh wonten undur. Kula suwun bareng datang griya antara jam 8 sampai selesai mriku. Dene intune ngisi bidang teng kubra, teng kedone ngisi bidang, kata mujadah maqam mujadah non stop mujadah ngisi bidang. Tapi bakunya mujadah kubra itu ya jam itu. Dan di samping itu
Dawuh ini juga bisa untuk dasar bahwa kubro itu yang dimaksud udzur itu tidak mengadakan secara besar-besaran atau tidak melibatkan penantian dan izin pemerintah. Udzur perorangan. Bahkan benar dawuh mbok bilih wonten ingkang udzur upami mboten gadah sangu, sing saged gadah sangu digendong dijak mriki. Nah otomatis udzur itu yang dimaksud udzur. Kecuali udzur tidak bisa ditinggalkan, misalkan meninggal dunia orang tuanya, itu tidak bisa ditinggalkan. Mengikuti mujahadah setelah tahlil sampai kan biasanya orang meninggal tahlil, orang tua kita meninggal tahlil. Habis tahlil kita mengikuti mujahadah kubro. Diniatkan untuk acara ibu-ibu malam satu dari rumah, maksudnya itu. Nah kalau kita menyanggupi sebagai wakil beliau dan beliau sudah menunjuk saksinya Allah Sang Maha mendengar, bagaimana? Kalau kita mengingkari janji, dari jauh bahaya akan terjadi. Kita tidak punya harga diri dari Allah SWT. Lebih buruk daripada maaf, gugup, maaf. Walaupun anjing itu dicipta dari ludahnya iblis yang masuk ke usernya Nabi Adam, tapi walaupun demikian anjing sendiri sebenarnya tidak ingin seperti itu. Pada suatu saat ada seorang khalifah, itu dia khalifah terpilih, kemudian jalan di tengah-tengah jalan ada seekor anjing, kemudian khalifah itu pimpinan itu menyingkirkan serbanya, menyingkirkan jubahnya, kemudian anjing berbicara pada khalifah, "Hai kekasih Allah, badan saya tidak najis, yang najis lidah saya, yang najis liur saya. Walaupun demikian saya tidak ingin diciptakan sebagai makhluk yang najis yang liur saya." Kemudian bagaimana perasaan sang khalifah yang dibilang nangis. Kemudian sang khalifah mengajak anjing berjalan bersama, dan sang anjing tidak mau. "Ya khalifah, saya tidak sepantasnya berjalan dengan kamu, dengan panjenengan. Tetapi panjenengan harus ingat bahwa saya sebenarnya tidak ingin diciptakan menjadi ini." Anjing seperti itu. Apabila kita manusia yang punya akal, dibekali ilmu, dibekali keimanan, marilah kita introspeksi diri. Akankah kita mati atau meninggal nanti sebagai manusia yang berwakiliyah, yang punya kehormatan dan negeri kepada Allah? Ataukah kita manusia yang tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri, hanya gara-gara mengingkari kesanggupan wajah ini? Mari kita ingat itu. Demi Allah, saya masih ingat dulu itu pada bayang. Saya masih ingat benar waktu itu saya masih SD nggak salah. Kau jangan babi, deh, tenang dong. Ya, waktu itu kan sudah mulai kecil kan, ya maaf, saya tidak ingin sebenarnya ingin bicara, tapi ini demi kebaikan kalian semuanya ya. Kelambi saya itu yang mencuci bayi sendiri, baju saya mencuci bayi, tidak orang lain. Dan pada waktu saya pulang sekolah, baju saya itu basah, hampir cuci bayi. Nyatanya tuh. Terus saya tuh nanti kelambi itu lagi. Nah terus pundi aku kan. Akhirnya nggih, mbok nggih tak cukuin nggih ngenen. Kula nggih. Lah saya itu beliau dawuh, yo bener ngono ki. Jadi bagaimana sekarang? Akanlah kita sebagai manusia yang ingkar, yang kehormatan kita hilang gara-gara jawaban kita menyanggupi itu dengan sadar. Kalau sanggup kata-kata dengan sadar yang keluar dari tenggorokan kita ingkari, maka kita tidak punya kehormatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi banci iblis neraka, anjing iblis. Sehubungan dengan itu, di dalam Quran itu dijauhkan, "Hei wong-wong kang duwe iman, slametno awakmu
Salametno ahli warismu, anak bojomu saka geni neraka sing bahane saka watu lan manungsa. Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum naro. Lah padahal kalau kita itu diberi kewajiban Allah dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu patokannya awake dhewe kalamullah yang berupa kitab sebagaimana layaknya yang harus kita lakukan. Terus bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah dalam Al-Quran kalau kita menggadai? Padahal kewajiban pengamal, setiap pengamal harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Nah itu sebenarnya itu maksudnya sama dengan apa yang diinginkan Allah. Hei wong kang duwe iman sama awakmu. Nah, itu nglakoni nyelapne awake dhewe. Selametno keluargamu, ahlikum. Sapa sing ndelok warismu, ahlimu ya kuwi anak turunmu, bojomu. Nah, nyelapne keluargane awake dhewe saka neraka. Sebenarnya itu bahaya itu menugasi kita atau menciptakan suatu aturan itu pasti tidak mungkin bertentangan Al-Quran, karena beliau sebagai Nabi Rasul yang ditugasi untuk membina umat sehingga masyarakat tanpa sadar melakukan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran di situ. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini, di dalam malam 17, di dalam malam turunnya kalamullah yang berupa buku, yaitu Al-Quran, kitab suci, mari kita introspeksi diri. Kita mulai kembali ke nol saja. Kita melakukan apa yang telah di dalam kalamullah tadi. Insya Allah kalau kita melakukan apa yang dilakukan Bayai, otomatis kita melakukan kalamullah yang di dalam Al-Quran tadi. Kita sadari atau tidak. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan, merusak marwah Hidayah, merusak marwah PSB itu termasuk ada pada kita bicara. Kita jaga. Mulai saat ini harus kita menjaga ada pada kita bicara kepada teman-teman kita. Kalau satu contoh, saya atau siapa minta tolong bikinkan ini, itu berkenaan dengan sekretaris. Tolong catatan ini lah. Kalau sekretaris, kalau dia repot, maaf, sepuranya aku jadi repot. Tak kayak ancer-ancernya enggak ya, tak kayak enggak ya. Itu kita ada pada terus. Itu contoh, kita minta nasihat kepada Bapak Pusat di BEL, dilihat, diterima. Kalau penting ya tolong kita masih Bu, tolong aku izin kantor jam-jam di sini bel aku tak terang nih, gitu loh, supaya kita bisa enak hubungan antara daerah dan pusat. Itu juga termasuk marwah PSB. Adab dalam segi hubungan interaksi kepada manusia lain. Contoh bahaya itu saya belum pernah mendengar. Kalau orang salaman bahaya di sini, pasti bahaya nyunah punten. Pas itu bahaya dulu, nggak pernah bahaya lambat. Salaman nyunah punten, bahaya dulu. Belum tahu saya bahaya itu di sini lain. Itu sebagai contoh. Yang kedua, bahaya masuk masjid itu yang diangkat kaki kanan dulu, dilepas kaki kanan dulu. Kemudian pulang dari masjid, yang turun kaki kiri dulu, kemudian yang masuk sampai kaki tangan dulu, kaki kanan dulu. Contoh ini kaki kiri keluar plak gitu. Itu beliau itu kakinya itu ditaruh di atas sandal, kemudian kaki kanan masuk, kaki kanan keluar, kaki kanan turun dari masjid dimasukkan sandal dulu, baru kaki kiri. Seperti itu. Nah, apa-apa itu perlu kita perhatikan supaya kita bisa lebih baik dalam kehidupan ini.
terus masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan dulu. Itu hal-hal yang sepele yang mudah-mudahan bisa menjadi meningkatkan keimanan kita, meningkatkan adab-adab kita kepada sesama. Kalau adab kita sudah terlatih, otomatis adab kepada yang kita yakini juga terlatih baik. Hadirin yang kami hormati, ini kiranya ya sudah malam, saya juga nanti ada kira-kira ya ada mau pembicaraan orang-orang pusat entah apa nggak tahu, yang saya sampaikan itu. Dan saya sarankan sekali lagi, mari kita ingat kesanggupan kita berbayai, kita introspeksi diri. Itu saja yang akan saya sampaikan, yang penting itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa yang diijazahkan sama terakhir itu sholat wakidiyah, tidak lilwas-bilwas. Lilwas-bilwas hak prerogatif bayai. Maka walaupun mengamal sholat wakidiyah dengan lillah, dengan rasul, dengan birasul billah, tetapi kalau tidak lilwas dan tidak bilwas, maka hanya tercatat sebagai pembaca sholat wakidiyah, bukan pengawas wakidiyah yang berwakidiyah. Itu mari kita introspeksi, apakah selama ini kita sudah melakukan atau belum. Kalau sudah, mari kita tingkatkan, kita pahami, kita gali kembali, dan jujur wujud. Maksudnya tidak boleh dikurangin dan tidak boleh ditambahin. Nah, kayak kemarin ada pertanyaan dari Ketua PSB Kabupaten Nganjuk, apakah ini menyaturan? Sudah biasa di daerah Tanjung Kalang itu hari ke-10 ke atas menjadanya ini. Terus maaf ya, saya jawab gini. Apa menjadi bagaimana? Ini saya jawab. Sekarang saya bertanya, apakah introspeksi bisa dilakukan? Ya. Kemudian apa? Baca itu kan masalah. Yang jelas introspeksi didahulukan. Karena PSB wakilnya bayai itu didahulukan. Misalkan kita mujadah yang sekarang itu 17 kemudian 10 333 itu selesai, baru kita mengamalkan apapun boleh. Contoh biasa di Tanjung Kalang itu misalkan itu keuangannya mulai redup, mengamalkan itu sampai 2 jam atau mengamalkan waktu itu masih ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wajana rasul waktu itu tuh. Dan sekarang saya sempurnakan sesuai dengan apa yang diberikan bayai. Ya Rabbana ya Rabbana bihamdika wasi kamar duka itu nggak masalah. Yang jelas lebih baik. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan itu oleh bayai. Kenapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan setiap kewanitaan seperti sebuyah, sahriyah, ya, rubusanah, terus sana itu dihentikan karena beliau menghendaki agar kita fokus ibadah kepada Allah langsung, meningkatkan interaksi yang lebih baik kepada Allah SWT dalam ibadah. Sehubungan dengan itu, saya pernah tahu hal ini diriwayatkan oleh ayah sendiri, yaitu di dalam bulan puasa pada waktu itu seorang santri yang Mbak Ma'ruf bertanya kepada Mbak Ma'ruf, Nyusawi Ma'ruf bisa bertanya. Nah ini buat Jawa, Nyusawi Ma'ruf angsa kota kok. Saat itu waktu itu ngaji, tidak salah ngaji apa ya? Ngaji jalan lain. Nah waktu itu beliau Mbak Ma'ruf itu ngaji di bawah pohon pelem. Mungkin sekarang pelemnya masih ada di Patung Utara, sekarang Pondok Ma'ruf tempat gusanya itu ada di situ. Kemudian santri itu setelah ngaji terus nyedek, bayar apa? Kemudian santri bertanya, Sewu, ya Ma'ruf, saya bertanya, apakah benar kata kiai saya, kata orang-orang itu bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban itu dangir. Bulan Rajab itu nandur, bulan Sa'ban rumah dangir, resik-resik nelepi ngerabuk, wonten ing bulan poso niku panen.
ku ya bener tapi ya keliru. Lajeng sing leres sebuti ya maklum sing bener bulan Rajab kuwi tandur bulan Ruwah kuwi to sabar kuwi resik-resik terus resik terus ngelepi ngerabuk bulan poso nunggu panenan. Jadi bulan poso kudu luwih giat nunggu sing arep panen ning bulan Sawal. Padha karo awake dhewe kuwi wis wayahe panen kurang sawulan gak giat. Pari ditinggal, sepangamanan percilan entek ngoten. Jadi bulan poso ini kalau ningkat nih jaga panenan. Ningkat nih jaga tanduran sing nggo ning bulan Sawal kuwi panen. Ya kuwi dengan jalan meningkatkan segala upaya, segala hal yang berkenaan ibadah kepada Allah langsung. Khususnya baca sholawat. Ditingkatkan aja. Nanti insya Allah kalau kita itu meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan baca sholawat, meningkatkan sunnah-sunnah, insya Allah itu sama dengan kita menjaga padi kita sebelum dipanen. Jadi tidak habis makan manuk atau burung, tidak habis makan tikus. Nah saya kan di Joko, sesuk panen dilalah kan di Joko, pangan manuk entek ya ngaplo ngoten. Jadi acara Ramadan itu damel menjaga hal yang akan kita panen di hari Sawal di situ. Ya mudah-mudahan aja Allah SWT kita diberi kekuatan untuk menjaga apa-apa yang telah kita tanam di bulan Rajab, apa-apa yang telah kita pupuk, kita lepi atau kita bersih-bersih di bulan Ruwah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan diberi ridho dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, sehingga nanti di bulan Sawal kita panen bener-bener resik saka dosa kabulin anas dan kabulin Allah. Amin amin amin. Mohon terakhir kita mujahadah, mudah-mudahan barokah mujahadah, barokah dirikan mujahadah menika mbayahi ridhoi. Amargi sawah kita mboten wonten nyone, mboten wonten karomai. Kita namung mengandalkan karomai. Nyuwun ngapunten, kita oleh boten mengandalkan karomai boten mungkin. Amargi dah mbayahi waktu nuwun. Benjing-benjing kalau kula boten wonten pun derek sinten. Pun malah kula teng kuburan, malah bingung. Jenengan derek wakidiyah. Kula dados tekan ribu. Lah otomatis perjalanan wakidiyahne ku tasih mbayahi sampai saniki. Nggih mugi-mugi kita saged diakui dadi pengawas wakidiyah mbayahi. Mau kita kanthi niat lillah. Nderek perintah Allah Taala, niat li Rasul, niat Rasulullah. Nyuwun apunten, mun makmum bayahi karo. Mun makmum, bae mboten ngajari engko makmum kula mboten. Monggo makmum Rasul mboten. Bae ngajari monggo kita mujahadah niat lillah. Ngikuti perintah Allah ibadah. Niat li Rasul, ngikuti tuntunan beliau Rasulullah. Niat li Ghos, ngikuti tuntunan beliau Ghos zaman. Mboten niat makmum Ghos, makmum Rasulullah mboten. Nggih, monggo kita introspeksi lan kita mulai belajar mijuwentahkan lillah jujur urip. Kita niat mujahadah iki tak niati nderek perintah Allah. Mujahadah iki tak niati nderek tuntunan Rasulullah. Mujahadah iki tak niati nderek bimbingane Mbah Yai. Lan aku iso niat ngene iki mergo jasane Kanjeng Nabi lan Mbah Yai. Itu wis mani wis asal kok syukur ning gone beliau berdua. Aku bisa syukur lan iso ngene iki mergo sing gawe sing nderane sing ngersani Allah. Ing jero yuk niki mau monggo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi al-Khalqi sholatu wassalam alaika nurah khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adriki Faqadalam babada wa rabbi Walaisali ya sayyidi siwaka Fa'intaruda kudusa sanalika Ya safi al-khalqi salatu wassalam Alaika nurah khalqi hadiyal anam Wa asrahu wa ruhahu adriki Faqadalam babada wa rabbi
Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaru takundusa sonhalita Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi ya Rasulullah hadirat kita selalu nyebut doa pemberi sama makhluk, doa ini tolong hamba ya sayyidi, doa pimpinan kami nanging kelih mboten legos berarti mboten menghadap Rasulullah. Amargi beliau mengajar kita menghadap Rasulullah, mengajar kita melakoni akidah Kanjeng Nabi, tuntunan Kanjeng Nabi. Lek kita setiap saat ya safi akhlak itu, ya doa pemberi sama makhluk. Raya tangan gambar tanganku, ya sayyidi ya Rasulullah, tolonglah dua pimpinan kami itu Allah. Mulute tutup awake nyuwun tengasan Rasulullah, tapi hatinya melengos dos pun di sini bayai. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ya Sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ya Sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah. Hadirat monggo kita pahami makna alaika rabbini bi'idnillah, bimbing dan dididik kawula kanthi izin Allah. Wandur ya Sayyidi binadrah pancarlah batirah kami dengan istana budi bimbing dua zaman musilatil hadrati aliyah, yaitu radiasi batinah yang menghantar kula menghadap Maha Kuro. Nah, di situ kita setiap saat mohon bimbingan, setiap saat mohon nadroh, setiap saat mohon pancaran supaya kita jalan kepada Allah. Tapi kita tidak mengikuti bimbingan beliau, itu apakah mungkin? Monggo kita nyuwun ngapunten bayai, monggo kita bener-bener bimbingan menghadap bayai, monggo. Ya Rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ya Sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah. Ya Sayyidi ya Allah, 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 ya Safi'al Khalqi salatuhu wa salamihi dolata akhirat ibadati qul bi'ati ya Sayyidi wa umati ya Safi'al Khalqi salatuhu wa salamihi dolata akhirat ibadati qul bi'ati ya Sayyidi wa umati ya Safi'al Khalqi salatuhu wa salamihi dolata akhirat ibadati qul bi'ati ya Sayyidi wa umati ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Hadirat yang kami hormati, alangkah nistanya kita, alangkah getihnya kita di saat nanti diberitahu di saat awal di antara orang tua kita pulang ke kuburnya ada yang kecewa, ada yang menderita, ada yang menangis. Bagaimana tanggung jawab kita kepada orang tua kita? Pasti kalau ada akhirat kita akan dituntut oleh orang tua kita. Hei anak-anakku, kau istri kesempatan di bulan Ramadan tahun ini, dongane aku. Justru pengen ngecewain bayai, ngecewain Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala
Rabbana ufir ya sirika wahdina qarib bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin sabil umami wal ali wa jami'ana muslimin bil waqti ya rabbal alamin ya Rabbana ufir ya sirika wahdina qarib bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin sabil umami wal ali wa jami'ana muslimin bil waqti ya rabbal alamin ya Rabbana ufir ya sirika wahdina qarib bainana ya Rabbana 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 Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah istirahat Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, mau kita tunggu. Kula saniki dapuk coron, kula saniki dapuk mit, dapuk salon. Panjenengan sing kami sebab beliau-beliau yang kita yakini kersa pinaringan ngapura, kersa pinaringan bimbingan, kersa pinaringan syafaat. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, wonten ing wulan Ramadan ingkang panjenengan suciaken, wonten Ramadan ingkang panjenengan mulyakaken, kula ingkang hina, ingkang bodho, ingkang fakir nyuwun dhumateng panjenengan ya Allah. Panjenengan paring inayah panjenengan, panjenengan paring rahmat panjenengan, panjenengan paring ngapura panjenengan, panjenengan paring pitulungan panjenengan, panjenengan paring kasih sayang panjenengan, panjenengan paring ngapura panjenengan, panjenengan ngapura tiyang sepuh kita, tiyang sepuh kami, panjenengan paringi ngapura kanthi pitur panjenengan, mbah-mbah kami, buyut kami semua, cicit kami, jaga kami, leluhur kami, khusus ibu kami yang telah melahirkan perawat kami sampai sekarang. Panjang paling alam kubur yang sae, panjang paling amal kubur yang wani, panjang alam paling kubur yang kerang badan, panjang paling alam kubur yang jembar, kanthi syafaat barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi bimbingan Mbah Yai saya itu ya Allah. Panjenengan gerakan manah kula ya Allah. Panjenengan ampuni dosa-dosa kula, dosa-dosa rencang-rencang kula, dosa pengamal sawah dia berwaktiya, dosa keluarga kula, dosa pengurus PSU sampai daerah. Selama ini ya Allah, panjenengan paring keluarga sakinah mawaddah warahmah, panjenengan paring saleh-salehah, keturunan yang mampu mengangkat derajat kula sebelum tengah sampai jenengan. Panjenengan paring inayah,
rahmat panjenengan, panjang bari kemenangan ya Allah, kemenangan dunia luhur akhirat ya Allah, panjang bari kebahagiaan ya Allah, laku akhirat ya Allah, panjang bari kemampuan ya Allah dalam menjalani kodrat kula manusia di muka bumi ini ya Allah. Ingin tansah sampai kekeliruan, ingin tansah sampai kesalahan ya Allah, panjang bari kemampuan ya Allah dalam introspeksi diri ya Allah, panjang kemampuan ya Allah dalam melangkah yang lebih baik ya Allah, panjang bari kemampuan ya Allah dalam rangka menjalankan misi-misi bayi ya Allah, yaitu mempersatukan mengusahakan dia dengan bayi ya Allah, dan persatukan ya Allah, persatukan ya Allah, mengusahakan dia di bawah dunia bayi ya Allah, di bawah naungan PSB ya Allah, sehingga masyarakat cepat-cepat kembali kepadamu ya Allah. Bendera-bendera hitam yang kami yakini sebagai penggota mawati selekahnya berkibar di penjuru jagat raya ini ya Allah, kanti barokahnya ahli Indonesia ya Allah, kanti barokahnya bahaya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil ghausi hadal zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum kalian jami'al alamin idza hadza ajal kita sirbalingho wa inaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa biru ilallah wa biru ilallah wa biru ilallah wa qul jahat wa jahal batil innal barakata masyaallah. Al-Fatihah. Hadirin hadirin kawula hormati, alhamdulillah acara sambut rambu bahwa kita yakini di matang mana kita masing-masing sampai mengkristal sampai nanti keyakinan sampai kiamat. Enggal menika pikantuk dengan Subhanahu wa taala. Sehingga kita didasarkan golongan tiang engkang wakidiyah, tiang engkang tansanya dinyuji Allah Subhanahu wa taala sampai mereka rezeki nyambut kita, sehingga kita diparingi husnul khotimah, diampuni dosa-dosa kita mulai balik sampai sekarang semuanya, diampuni dosa-dosa masyarakat, diterima amal-amal kita walaupun sedikit. Semoga kita di akhir mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Karena di malam hari ini kita bersama pada Rasulullah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti apabila ditimbang amal kita lebih buruk, lebih ringan daripada kebijatan, semoga Rasulullah memberikan sebungkus secari kertas sebagai amal ibadah kita, pemberat amal ibadah kita, sebagai layaknya kita membaca sholawat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke badan abadi. Amin. Hadirin yang kami hormati, mari kita yakini sekali lagi, orang tua kita nanti pulang ke rumahnya alam barzakh berbahagia. Amin. Kita yakini itu. Kita yakini itu. Kita yakini disiksa terakhir hari kemarin sebelum Ramadan. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat dia, barokahnya Mbah Yai, diampuni semua ahli kubur. Semua ahli kubur diampuni, khususnya para orang tua kita yang telah ikut berjuang zamannya Mbah Yai. Hadirin yang kami hormati, saya sebagai sahabat, sebagai pembina PSB yang bisa becus, saya mohon maaf yang besar. Dan saya ucapkan dari hati yang sangat dalam, jazakumullahu khairati wa sa'adat wa akhirah atas semuanya ini. Dan semoga Mbak Ye pun
kerso nerima kita santen yang masih hidup ini sebagai pengawal dia. Dan nanti di saat malaikat Israel menyambut kita, mudah-mudahan bahaya di samping kita. Kanjeng Nabi di samping kita menyamai kita. Dan dasar kita bertemu dengan malaikat nongkanangir, bahaya memberi bimbingan kita, sehingga kita bisa menjawab malaikat nongkanangir. Rasul menyama bersama kita bisa menjawab malaikat nongkanangir dengan jawaban yang bisa dijawab hanya dengan keimanan kita. Amin amin amin. Dan yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan atur kami yang tidak berkenan di hati panjang sekalian. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Ghus Fakidu zaman radhiyallahu anhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Abah Yai Ahmad Syafi Abdul Majid, kami haturkan ribuan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari acara yang penuh barakah ini kita tutup dengan melaksanakan nidah 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri.